Sini, di sini. Sekarang kita coba aja. Bakal dapet. Dia juga jalan kayaknya. Oke, dapat 560, 600. Dapat 600. Yes, itu adalah speed yang saya dapatkan pada saat melakukan speed test jaringan 5G yang ada di Indonesia. Kebetulan saya coba di Terminal 3 Soekarno-Hatta, Jakarta. Serta saya nyoba lagi, sekali lagi, di Grapari Pemuda, Surabaya. Karena ya kebetulan saya tinggalnya di Surabaya. Dan speed test yang saya lakukan hasilnya seperti ini. Mungkin pertanyaan yang terlintas di pemikiran kalian adalah, apakah nantinya jaringan 5G itu akan segini semua kecepatannya? Kemudian lokasinya di mana aja, lalu apakah semua handphone yang ada embel-embel 5G sekarang ini bisa digunakan? Kemudian, apakah ada syarat tertentu untuk bisa mengganti jaringan 5G seperti kita harus menukar SIM card? Di luar pertanyaan yang saya sebutkan barusan, saya ingin menjelaskan hal yang paling penting dari internet 5G sendiri atau dari perkembangan internet yang semakin lama semakin cepat. Yaitu, bagaimana internet ini bisa mempengaruhi hidup kita. Dan bahkan saya berani bilang, YouTuber atau podcaster yang ada di Indonesia saat ini, seperti Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Ria Ricis, kemudian Baim Paula dan lain-lain, mereka ada berkat internet 4G yang ada di Indonesia. Ya, 4G. Untuk itu saya akan agak tarik sedikit sejarah internet yang ada di Indonesia. 3G pertama diluncurkan tahun 2006 oleh Telkomsel. Dilanjutkan 4G yang diluncurkan tahun 2014. Tahun 2014, pengguna internet di Indonesia berada di angka 88,1 juta. Ini saya anggap saja pengguna 3G. Padahal harusnya lebih banyak pengguna internet kantor dan rumah. Pengguna 3G pada mobile device pasti lebih sedikit lagi jumlahnya. Tahun 2015, tepatnya bulan Maret, launching 4G Telkomsel di Surabaya. 6 tahun kemudian, yaitu tahun 2021 atau awal tahun ini, tahukah kalian berapa pengguna internet di Indonesia? 202,6 juta. 6 tahun peningkatannya dari angka 88 juta ke 202 juta itu super luar biasa. Lalu apa hubungan jaringan internet 4G dengan peningkatan pengguna internet? Banyak sekali. Karena kebutuhan internet makin tinggi serta pengguna yang makin banyak, hal ini memicu para penyedia layanan internet atau dalam hal ini operator untuk saling berkompetisi. Di saat mereka berkompetisi, tentu saja yang mendapatkan manfaatnya adalah kita, pengguna atau konsumen. Yang akhirnya kita bisa menikmati internet yang jauh lebih murah dan terjangkau. Dulu mana ada paket data Rp10.000 dapat 1 GB. Dulu mana ada wifi unlimited di rumah-rumah dengan harga terjangkau. Lalu apa hubungannya dengan para YouTuber tadi? Sudah jelas, makin murah internet, makin mudah juga orang-orang menikmati konten. Salah satunya konten video, yang sebenarnya membutuhkan internet data yang lumayan banyak. Kemudian makin mudah orang menonton sama dengan makin memicu banyak orang lagi untuk nonton. Karena makin banyak yang nonton itu akhirnya memicu para konten kreator untuk lebih bersemangat lagi dalam menyajikan konten-konten yang menghibur dan bermanfaat. Dengan seluruh perjalanan kecepatan internet di Indonesia itulah saya bisa menyimpulkan, YouTube ada karena adanya jaringan 4G. Ini masih saya bahas dari sisi konten kreator. Padahal asal kalian tahu aja, dunia e-commerce adalah industri yang paling merasakan dampak positif internet makin cepat. Karena internet lebih cepat dari 3G ke 4G, hidup kita serba dipermudah dalam segala aspek kehidupan. Komunikasi mudah, belanja mudah, kerjaan mudah, beli makanan mudah, dan seterusnya. Jadi kalian bisa kebayangkan, seandainya misal Deddy Corbuzier, Atta Halilintar, Rafathar, dan lain-lain, mereka mengupload video di YouTube rutin sehari 2 kali atau bahkan sehari 5 kali, kalau nguploadnya itu di tahun 2013, ya jelas mereka tidak akan mendapatkan view juta-jutaan kayak sekarang. Kenapa? Ya karena yang nonton nggak sebanyak sekarang. Internet zaman dulu, tahun itu 2013-an mungkin ya, itu lebih mahal dibanding internet sekarang. Wifi sekarang ada di mana-mana dan unlimited dan gratis di kafe-kafe juga ada. Dan sekarang, Juni 2021 kita memasuki era baru. Jaringan 5G akhirnya diperkenalkan di Indonesia dan lagi-lagi oleh Telkomsel. Jujur hal yang paling menyenangkan buat saya adalah mencoba sebuah teknologi baru. Dan kalau misalnya kalian sudah cek Instagram saya beberapa hari yang lalu, semingguan yang lalu lah mungkin, saya sempat posting tentang sebuah teknologi yang benar-benar baru meluncur akhirnya di Indonesia akhirnya, yaitu adalah teknologi 5G.
akhirnya secara resmi ya Indonesia punya teknologi 5G yang dimulai dari Telkomsel terlebih dahulu. Dan salah satu syarat untuk bisa menikmati jaringan 5G adalah area atau coverage sudah support 5G. Jadi kita ada di satu tempat yang tempatnya itu sudah memiliki jaringan 5G. Salah satu tempat yang saya samperin atau yang saya datengin adalah di tempat ini. Ini adalah di markasnya Telkomsel di Jakarta. Ya udahlah jelas ya, markasnya Telkomsel pasti mereka sudah punya jaringan 5G di sini. Dan kalau misalnya kalian lihat di belakang saya, itu adalah BTS-nya dari jaringan 5G itu sendiri. Dan akhirnya membuat saya penasaran bagaimana sih experience dari 5G itu sendiri. Dan di tangan saya sudah ada handphone yang sudah support. Ini adalah salah satu syarat lainnya seperti yang saya informasikan adalah device dari atau handphone yang kita miliki itu harus sudah support jaringan 5G dan sudah dibuka atau sudah di-unlock dari pihak smartphone-nya itu sendiri. Dan kebetulan di tangan saya ini ada Oppo Reno 5 5G. Sudah saya open juga dan kita bisa lihat jaringannya di sini kelihatan. Bisa? Ya udah. Tuh, bisa kelihatan ya jaringannya sudah 5G dan sesimpel hal yang akan saya lakukan pertama kali adalah speed test. Kayak biasa, speed test itu adalah patokan bagaimana jaringan 5G di daerah ini. Ini kalau misalnya saya lihat historinya, saya sempat ngetes beberapa kali ya. Itu ada 400, 500, segitulah kira-kira. Dan sekarang kita bersama-sama lah buat kalian ngelihat speed test 5G di daerah sini seperti apa. Ya, stabil di angka sekitar 460-an untuk area saya. Oh, 500 ya. 500 dan pingnya 18 milisecond. Untuk uploadnya sekitar segini lah. Yes, benar. Sesuai hasil tes yang saya tadi, angka yang didapatkan sekitar 510 untuk download, kemudian upload 69. Dan kalau misalnya saya coba experience lain kayak nyoba nge-YouTube gitu ya, waduh pasti nggak perlu mikir sih. Kalau misalnya saya buka video 4K HDR yang biasanya 60 fps, biasanya berat kayak gitu, ini harusnya bener-bener nonton Avenger dikit. Dan ini bisa dilihat ini bufferingnya ya baik-baik aja, lancar-lancar aja tanpa ada masalah karena ya udah speednya kenceng. Ini yang biasa dilakukan teman-teman ya, hal-hal rutinitas yang mungkin kalian akan lakukan. Ya, seperti saya bilang tadi, seperti saya katakan tadi bahwa salah satu syarat untuk bisa kita mendapatkan sinyal 5G adalah kita berada di lokasi yang sudah support jaringan 5G. Dan saya sudah datang ke tempat kedua hari ini, yaitu di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini ada apa namanya? Mini Grapari kecil, tapi di sini ini adalah lokasi kita bisa mendapatkan sinyal 5G. Jadi setelah ini saya akan coba experience bagaimana speednya di sini. Terus kemudian ngobrol dikit-dikit lah dengan Pak dosen, itu ada di situ tuh. Kelihatan, kasih lihat tuh. Ya, pasti tahu kan Pak dosen siapa? Ya. Dia lagi nyobain sinyal 5G. Om lagi apa, Om? Ngetes aja. Ngetes aja. Iya. Jadi menurut lo gimana nih? Menjanjikan. Menjanjikan. Ini untuk awal banget kan ya? Yes, awal banget. Berapa tuh? Lumayan ya. 400, 500. Tergantung keramaian. Tapi menurut lu kalau misalnya kayak 5G ini bakal kepakainya buat apa? Mayoritas orang? Macam-macam sih. Mau buat pekerja ya download data cepat, ya kan? Buru-buru kayak di airport gini. Iya. Mau naik pesawat. Iya. Mau download, drive, masuk drive gitu ya? Dulu ya kan, mau ngecek masuk drive, tarik datanya, nanti di pesawat bisa dibaca-baca. Gitu, Nomor kan? satu tuh berarti mempermudah ya, mempermudah kerja orang-orang gitu ya? Iya. Kedepannya bahkan memperluas jaringan. Memperluas jaringan. Iya. Tapi bukan berarti 5G ada terus 5G hilang gitu nggak kan ya? 4G nggak hilang. nggak hilang 4G. Nggak akan hilang ya? Karena mereka saling ya? Untuk 5G NSA yang sekarang itu saling mendukung. Saling mendukung. Jadi bagaimana cara memperluas 5G, perluas 4G-nya. Gitu ya. Bagaimana membuat 5G lebih cepat? Karena 5G nggak bisa jalan sendiri. Untuk NSA nggak bisa. NSA nggak bisa sendiri. Nggak bisa. NSA sendiri adalah
non standalone. Non standalone, tidak berdiri sendiri. Iya. Itu penting ya. Penting. Tuh, pelajaran dari Pak dosen tuh. Saya tahu gini-gini dari dia. Ntar kalau misalnya kalian butuh lebih teknisnya lagi, kayak jaringannya apa aja yang dipakai langsung, ceknya di channelnya dia aja, Jagat Review ya. Nah, sekarang saya sedang berada di Grapari Surabaya Pemuda, dan kebetulan sekarang saya mau nyobain 5G experience yang ada di Surabaya. Mungkin kalian tadi sudah ngeliat ya beberapa video saya nyobain 5G itu langsung di Jakarta, karena kemarin itu pas beberapa hari setelah launching lah. Saya nyobain langsung di TSO, Telkomsel Smart Office, kemudian saya nyoba di Terminal 3 juga, Soekarno-Hatta. Dan kebetulan kan saya ini orang Surabaya. Kenapa saya tidak mencoba 5G experience yang ada di Surabaya? Dan ternyata di sini sudah ada. Jadi, saya mau ajak kalian jalan-jalan semua buat menikmati sebuah sudut yang itu bisa kita lihat, judulnya adalah 5G Unlock the Future. Itu adalah 5G experience yang ada di Surabaya. Jadi kita lihat ada apa aja di sini, dan sekalian mungkin kita akan coba lah, kita akan experience sendiri seperti apa, karena kita tahu ya adanya 5G, internet makin cepat dan latency semakin rendah. Itu adalah keunggulan dari 5G, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang kita akan temukan di sini. Nah, ini bisa dilihat di pojok sebelah kiri sendiri. Ini kita akan melihat 4K cloud gaming. Jadi ini kita punya kesempatan untuk nge-game online karena based on cloud ya, tapi dengan kualitas yang kualitas gambar yang lebih bagus, karena itu adalah salah satu kelebihan internet 5G ya. VR immersive ini adalah sebuah experience untuk nyobain VR langsung di sini pakai jaringan 5G. Jadi bisa dilihat ini lagi YouTube-an ya Pak ya? Iya. YouTube 360. Oh, ini Raja Ampat apa bukan? Oh, Raja Ampat. Berarti sudah nggak perlu pergi jauh-jauh langsung ke Papua, bisa Raja Ampat sini ya. Hemat ongkos Pak ya? Saya kok muter-muter. Dan satu lagi, di sini ada tulisannya 4K Cloud Gaming. Tapi barusan saya cek di sini, ini kita bisa nyobain. Kita kan bisa tahu bagaimana atau seberapa cepat internet 5G yang ada di Grapari Surabaya Pemuda ini. Bisa nggak? Bisa lah. Bisa dilihat di sini. Sekali lagi saya akan tes, kemudian speed downloadnya berapa. Oke. Tembus 650. Wow. Dan speed uploadnya ada di angka 75. Jadi ini buat upload video YouTube saya sih udah mampu banget ya. 75. Yes, ini adalah hasil speed test di sini 664 untuk download atau unduh, kemudian uploadnya 76,2 untuk ngupload atau mengunggah. Yes, itu adalah 4 item yang saya temukan yang ada di Grapari Surabaya Pemuda ini. Jadi buat teman-teman yang mau menikmati experience bisa langsung datang sini, menghubungi teman-teman Telkomsel yang ada di sini, bilang aja Mas saya mau coba experience 5G, nanti pasti akan dikasih kesempatan buat nyobain satu tempat ini yang akhirnya kita semua bisa coba, yaitu internet cepat ada di Indonesia. Kalau kalian menyimak video ini dari awal, kalian pasti sudah bisa paham bagaimana sepak terjang jaringan 4G di Indonesia tadi, serta bagaimana pengaruhnya ke berbagai industri. Kalau jaringan 4G aja bisa merubah banyak hal, lalu pertanyaan besar yang muncul di otak saya, apa yang akan terjadi dengan adanya 5G ini? Perubahan apa yang akan terjadi? Memang untuk saat ini atau pada saat video ini dibuat, kita harus memahami poin-poin bagaimana agar bisa merasakan jaringan 5G di Indonesia. Di antaranya seperti yang pertama, nomor telah diaktifkan jaringan 5G. Kemudian yang kedua adalah smartphone kita sudah mendukung jaringan 5G, dan sebagai catatan aja, tidak semua handphone yang saat ini memiliki embel-embel 5G bisa tersambung dengan jaringan 5G karena memang ada syarat tertentu. Kemudian yang ketiga adalah lokasi sudah tercakup jaringan 5G. Dan untuk lokasinya sendiri bisa kalian lihat di daftar tabel berikut ini. Sebagai catatan juga, untuk jaringan 5G ini para pengguna tidak perlu mengganti kartu 4G-nya. Jadi cukup minta aktifkan saja. Memang 5G di Indonesia masih dalam proses untuk bisa digunakan oleh masyarakat umum. Jadi mari kita bersabar saja sambil menunggu informasi lebih lanjut. Dan kalau berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya, penetrasi speed internet terbaru akan terasa matangnya sekitar 2 tahun setelah peluncuran perdana. Jadi para pengguna tidak perlu terburu-buru mengganti handphone 4G kalian. Serta adanya 5G bukan berarti jaringan 4G akan dihapuskan. Sebaliknya, justru jaringan 4G akan makin luas lagi dan makin kencang lagi.
Karena tipe 5G yang bisa digunakan di Indonesia adalah berjenis NSA atau non-standalone, alias nggak bisa berdiri sendiri, jadi bukan cuma butuh jaringan 5G, melainkan wajib hukumnya tersambung ke 4G juga. Karena 5G-nya ini harus berjalan beriringan dengan 4G. Well, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Telkomsel atas peluncuran jaringan 5G-nya di Indonesia. Kemudian harapan serta rasa optimisme saya masih sama, semakin cepat internet yang ada di Indonesia semakin membuka peluang-peluang yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Mungkin sebagai bukti kalau misalnya saya kembali di tahun 90-an, kemudian saya memperkenalkan kepada orang-orang di tahun tersebut, "Halo Pak, saya Ibro Kumar, saya YouTuber." Mereka pasti bingung, apa itu YouTuber? Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ibro Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.